Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan memutarkan sebuah video atau berita terbaru, dan untuk video atau berita terbaru kali ini seperti biasa dibahas dan dikomentari oleh teman kreator kita, yaitu Opung Parbelak. Nah, di sini Opung Parbelak membahas dan komentari yaitu tentang kasus Pertamina. Nah, untuk kali ini, nah ini sangat seru sekali, dan untuk video atau berita kali ini yang dibahas yaitu tentang ini Bapak Ahok. Nah, Bapak Ahok telah menjalani pemeriksaan, nah, itu selama beberapa jam di kejaksaan dan hasilnya ternyata oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi video ya, mari kita lihat dan kita tonton. Inilah keseruan Opung Parbelak membahas dan mengomentari tentang video ini. Oke, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Oke, kita gas. Aku mau nanya dulu satu pertanyaan sama kalian, tapi jawab dengan jujur ya. Kira-kira, kalau misalnya Ahok kemarin lolos jadi gubernur daerah khusus Jakarta, ketika dia memantau banjir, dia bakalan jalan kaki atau naik helikopter? Pasti jalan kaki, nggak mungkin dia naik helikopter, ya kan? Karena dia itu mencoba untuk mencitrakan dirinya itu merakyat. Bagaimana dengan wakil gubernurnya pun? Wakil gubernurnya tetap naik perahu karet. Loh kok bisa? Karena calon wakil gubernurnya sudah pasti juga Rano Karno. Aduh, kita bicara dulu mengenai Ahok dengan konteks yang berbeda. Kita bicara dulu tentang pemanggilannya ya di kejaksaan kemarin. Jadi beberapa hari yang lalu ternyata kejaksaan memanggil Ahok ya. Ketika ditanya wartawan, kenapa harus Ahok duluan diperiksa? Harusnya kan direksi. Lalu jawaban dari Burhanuddin sebagai Kejaksaan Agung, sebagai Jaksa Agung, beliau mengucapkan sebuah jawaban yang sangat menyenangkan hati. Apa itu? Lah kan dia yang minta diperiksa. Iya, kalau dia minta periksa ya kita periksa. Aku nggak nyangka jawabannya begitu. Senang kali aku mendengar jawabannya itu. Ya di podcast dia nantang-nantang, ayo periksa saya, periksa saya. Diperiksa lah. Baru ini, kalau misalnya kasusnya Ridwan Kamil, ya kan, kenapa bukan direktur dulu, ya direktur Bank BJB yang dipanggil, yang diperiksa, ya, kenapa harus Ridwan Kamil yang digeledah rumahnya, kan begitu? Ada kemungkinan besar keterlibatan Ridwan Kamil sangat sangat vital gitu ya, sangat betul-betul sangat dominan di dalam kasus Bank BJB. Wajar kan begitu, rumahnya Ridwan Kamil, meskipun harusnya rumah direktur dulu kan begitu. Nah ini ya kan harusnya rumah direktur atau misalnya direkturnya dulu, direksinya dulu diperiksa ya. Ini jadi komisaris dulu. Karena apa? Karena diminta. Tapi jarang-jarang lu ada kejadian seperti itu, betul. Ini kita acungi juga jempol sama si Ahok ini ya. Baru ini ada pejabat minta diperiksa. Biasanya pejabat itu menghindar kalau diperiksa. Udah menghindar lari. Hebat dia meminta diperiksa. Ujung-ujungnya diperiksa kok kan. Ahok. Dan tahu enggak kalian ya berapa lama dia di dalam itu menjalani pemeriksaan? Dia masuk dalam di gedung kejaksaan ya, masuk jam 8.30, keluar jam 18.25. Hampir 10 jam. Aku mau nanya dulu sama kau Ahok, itu pemeriksaan atau staycation? Staycation di hotel, bukan di gedung kejaksaan. Staycation kok di gedung kejaksaan? 10 jam. Kalau aku jadi dia 10 kali ngocok kopi, 2 kali tidur siang, sekali berenang. Itu kalau staycation. Nekat sih lo, minta diperiksa. Tapi gentleman, kita acungi jempol dulu ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Mr. Ahok.
Tapi tahu enggak kalian ya, ini di media manapun diliput ini. Tahu kalian apa tanggapan Ahok ya? Ternyata Ahok terkejut. Kenapa Ahok terkejut? Ternyata data yang dimiliki kejaksaan jauh lebih banyak daripada yang dimiliki si Ahok. Yalah keluar-keluarmu kemarin. Saya punya banyak data. Semuanya rekaman aja. Notulen saya catat. Rekaman juga ada semuanya. Pokoknya datanya lengkap. Dia bawa lah dokumen yang sebanyak 2 lembar itu. Rupanya kejaksaan punya 20 lembar. Penelitian ini ada protokol, ada tangan, transfer kerja apa, jelas saya nggak kaget-kaget. Karena kan ini penting ya. Semuanya saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa. Kita tuh hanya memonitori jaringan api. Nah, kan kontrolgi dulu gitu kebetulan kimia dia. Oh iya benar. Kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana. Jadi kita nggak tahu tuh ternyata di bawah ada apa yang nggak tahu. Nah, jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita berekam, tercatat. Silakan yang tidak bisa takut untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini yang sebatas itu tidak tahu. Tentu saya sampai pada jaksa penyidik. Intinya saya mau membantu mana yang kurang. Nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajari, semua rapatnya kita ada rekaman dan catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Saya kan nggak perlu main malam-malam, nggak puasa dulu. Ada pengarahan apa itu ada di mana? Kalau soal nanti kenapa nggak dikerjakan, ya kita ada teguran, kenapa bapak tanya sama direktur. Kan tahu juga sempat pengen semua dokter itu yang kick kira kita itu biar. Makanya saya dari dulu ngotot bikin RKPP kan, semua ada supaya hair stock tapi pun satu pemenang. Kita pengen pakai standar di katalog supaya tinggal beli sehingga stok ketahanan energi Indonesia bisa berkembang dari setahun. Kalau kita yang lakukan bisa 50 miliar. Ya orang stok, kita langsung beli. Yang sudah stok, kan pernah kejadian misalnya gitu kan. Agar lihat lagi dia rugi, dia nggak mau kirim perawanan kita. Kaget dia ya, mulai dari dokumen-dokumen penyelewengan kebijakan, dokumen-dokumen penyelewengan pembelian, dokumen-dokumen transferan, semuanya ada lengkap sama kejaksaan. Makanya di sini membuktikan, dengarkan Banteng, Onta, pembenci Jokowi, pembenci pemerintah, pembenci Prabowo Gibran. Aku bilang sama kalian, jadi tidak perlu pemerintah membuktikan bahwasanya kejaksaan melakukan pekerjaannya sesuai dengan SOP tanpa pesanan, tanpa intervensi. Ya, Ahok sudah membuktikannya. Ya, Ahok sendiri yang mengatakan kan bahwasanya data yang dimiliki oleh kejaksaan lebih lengkap daripada dia. Artinya apa? Kejaksaan, KPK atau kepolisian tidak akan sembrono, tidak akan ceroboh ya, menangkap, memproses, menggeledah seseorang kalau data-datanya tidak lengkap. Itu dia, makanya ketika Hasto ditangkap jangan berdasarkan perasaan kalian bela. Dasarnya itu data, fakta, bukti. Ini perasaan, Hasto dipolitisasi. Oh my God, oh my God. Minta belas kasihan kalian. Tuh, orang PDIP sendiri sudah membuktikan bahwasanya kejaksaan bekerja sudah sesuai dengan SOP.
Kurang apa lagi? Begitu juga KPK. KPK juga bekerja sesuai dengan SOP. Hasto aja yang nangis-nangis dipolitisasi. Saya mengalami kriminalisasi. Satyam Eva Jayate. Kebenaran akan menang. Kebenaran akan menang. Lawyermu nggak menang. Nggak bisa kau dimenangkannya. Hasto, aku bilang sama kau ya, kalau memang terbukti kau bersalah dan dipenjara kau 20 tahun, jangan pernah lagi ucapkan Satyam Eva Jayate. Memalukan kau. Itu adalah sebuah ya kutipan dari, kalau tidak salah, dari bahasa Sanskerta, ya kan? Itu artinya itu sangat dalam itu. Itu artinya itu punya value yang sangat tinggi. Tapi hati-hati dalam mengucapkannya, gitu loh. Jangan kau ucapkan kata-kata seperti itu untuk memframing seolah-olah kalian itu memang betul-betul benar, kan begitu. Nah sekarang ya, untuk memframing bahwasanya masalah si Hasto ini betul-betul politisasi, betul-betul kriminalisasi, mereka rekrutlah pengacara ex penyidik KPK. Sementara waktu penyidikan Harun Masiku, dia salah satu penyidiknya. Gitu loh ya. Kalau memang betul-betul dia akan membela si Hasto nanti, berarti dipertanyakan dulu pekerjaannya ini ya. Berarti dia salah satu yang gak serius untuk mengusut masalah Harun Masiku. Siapa namanya? Febri. Itu dia, kembali ke si Ahok tadi ya. Ternyata selama ini ya, dia podcast itu, aku udah berapa kali bilang sama kalian kan, Ahok itu ya belum dipanggil kejaksaan dia sudah mulai podcast. Artinya apa? Dia sudah menunjukkan tanda-tanda kepanikan, kan begitu. Dia seolah-olah ingin menunjukkan kepada masyarakat ya, memberitahu kepada masyarakat, saya nggak bersalah loh. Saya nggak bersalah, saya nggak ada sangkut paut kepada untuk masalah ini. Sedangkan dia pun juga ya, ketika ditanya oleh kejaksaan, dia katakan apa? Saya tidak tahu menau masalah operasional. Yang saya tahu adalah masalah pengawasan, dan saya juga tahu masalah untung rugi itu dari laporan RAB. Kau gajimu 170 juta. Setahun berarti sekitar 1,7 miliar. Lain bonus. Itu cuman gaji loh ya. Kalau bisa dikatakan 170 juta itu cuman gaji. Biasanya kalau ada bonus, tunjangan apa segala macam ya, itu bisa mencapai 500 juta gajimu sebulan ya. Berarti kau ngawasin apa? Cuman ngawasin RAB. Dan itu pun juga kau sendiri mengaku bahwasanya kau tahu ada untung rugi perusahaan dari RAB. Komisaris apa kayak kau? Makanya kau nggak mau kau ditunjuk sebagai direktur. Kau kan ngaku kemarin di Mata Najwa, saya nggak mau dia ditunjuk jadi direktur. Nanti saya nggak bisa main golf lagi. Berarti udah jelas kerjamu selama ini pengawasan sambil main golf, atau main golf sambil pengawasan. Nggak fokus kau sama kerjamu. Udah kelihatan dia cuci tangan kan? Coba bayangkan kalian ya. Apa katanya tadi? Dibilang katanya apa? Saya nggak tahu menau masalah operasional. Ngapain kau digaji? Kau besar-besar kau di situ, kau bulat-bulat. Kalah apa? Ini dengar kalian sendiri nih ya. Orang yang membela-bela Ahok ya, yang mengatakan bahwasannya Ahok nggak bersalah. Kita bukan berbicara masalah salah nggaknya Ahok. Masalah salah atau tidak selalu dibuktikan di persidangan. Ya, itu dia. Kita akan melihat prosesnya bagaimana. Ya, kita nggak tahu. Biasanya kalau sekarang saksi, tunggu aja nanti beberapa bulan jadi tersangka. Jadi kesalah aku. Ini kau tuding lagi pemerintah, kau tuding lagi rezim, kau tuding lagi si Anu, kau tuding lagi presiden. Nanti tunggu ganti rezim dulu. Kalian semua akan kupenjarakan. Keluarnya sekarang, udah duluan dipenjara orang itu. Makanya ngamuk-ngamuk Andre Rosiade ya kan, seorang anggota dewan dari Gerindra. Dia katakan apa? Jangan kasih panggung untuk orang yang nggak tahu sama sekali. Berarti nggak apa-apa kerjanya ya. Kau itu digaji, ditunjuk kau ya melalui
Menteri BUMN, dia Erick Thohir ditunjuk oleh karena kasihannya Bapak Jokowi ngelihat kau. Berharap kau itu yang pertama bisa dapat gaji. Yang kedua bisa kau awasi. Sebetulnya Bapak Joko Widodo, ya ingat ini. Bapak Joko Widodo sudah terlanjur percaya sama yang namanya Ahok, ya. Makanya dia menempatkan Ahok sebagai komisaris. Tapi sebetulnya Ahok juga sudah mengakui bahwasanya dia pernah ditawari Bapak Jokowi untuk jadi direktur. Mau direktur, mau komisaris, ya. Sebetulnya Bapak Joko Widodo menempatkan yang namanya Ahok itu untuk bersih-bersih di Pertamina, tapi dia tidak lakukan dengan maksimal. Itu dia, ya. Makanya aku bilang, ya kalau memang kemarin itu kau ditawari direktur, kenapa kau mencak-mencak kemarin? Saya kan bukan direktur. Dan aku nggak yakin kau ngomong doa, kau berani. Apa kau bilang itu di rapat? Lu gue penjarain semua lu. Pokoknya ganti legend lu bakalan gue penjala lu. Lu nih ulang aja lu bikin penyelewengan lah. Hati-hati lu ganti presiden, lu masuk penjala, gue penjalain lu. Banyak kali cerita. Aku secara pribadi tidak pernah bermasalah dengan yang namanya Ahok, ya. Karena gimana pun juga aku sempat menjadi pendukungnya Ahok, walaupun aku tinggal di Sumatera Utara. Kan begitu, ya kan? Nah sekarang ini kan kita harus kontekstual. Ini kita berbicara tentang Pertamina. Ya tolong dulu untuk yang mengomentari masalah Ahok, tidak ada sentimen pribadi maupun perbelak dengan yang namanya Ahok. Tidak, ya. Tapi ini orang, ya, lebih besar saat ini, lebih besar omongannya daripada isinya. Kalau kemarin itu kayak data dia aja paling lengkap. Beradu data lah orang ini mungkin selama 10 jam. Coba Pak Ahok, keluarkan dulu data-data kira-kira berapa orang yang kira-kira menurut Pak Ahok yang melakukan penyelewengan. Kalau menurut saya Pak, datanya itu ada sekitar 3 orang. Oh, 3 orang. Data kami 9. Masa iya Pak? 1 poin loh Pak Ahok. Berarti Pak Ahok tidak menjalankan tugas Pak Ahok dengan benar. Sekarang masalah Pak, permainan, ya. Ada beberapa perusahaan dan juga ada beberapa rekanan yang terindikasi bermain di belakang ini semuanya. Dari Pak Ahok ada berapa data perusahaan yang bermain kira-kira? Kalau dari saya Pak ada sekitar 2 perusahaan. Oh, 2 perusahaan. Kami ada 8. Masa iya Pak? Jadi gitu aja kerja orang ini terus. Datamu berapa Ahok? 3 Pak. Oh 3, aku 15. Mengenai ini Ahok, mengenai masalah transferan, berapa transferan jumlah yang kau tahu Ahok? Kan begitu kan? Oh saya tahu Pak, di sini ada sekitar 2 juta US dollar. 2 juta US dollar. Di sini ada sekitar 14 juta US dollar. Jadi terperangah, ya, si Ahok sendiri mengatakan bahwasanya dia terperangah. Ya karena apa? Data yang dimiliki kejaksaan ternyata lebih lengkap. Kesal Burhanuddin, Jaksa Agung, makanya duluan diperiksa. Harusnya kalau misalnya bicara tentang alur, harusnya direksi dulu diperiksakan begitu. Ini komisaris. Ya. Kenapa dia duluan diperiksa? Karena dia minta diperiksa. Ini ibaratkan kalau di jalan raya, ya, kita nggak bawa surat-surat, begitu ada razia, berhenti kita di depan polisi. Mau ngapain Bapak berhenti? Pak, saya tilanglah saya Pak, saya nggak bawa surat-surat. Baik kali itu. Aduh, sengklek. Itu dia, makanya aku bilang, ya Ahok, ya, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawabmu, kalau kau lakukan dengan benar, paling tidak itu tercium samamu. Yang itu pertama. Baru yang kedua, harusnya ada tindakan dari seorang yang namanya Ahok. Ya, jangan kejadiannya kemarin, keluar-keluarnya sekarang. Berarti ada apa? Ya, kau tidak mau membeberkan semuanya. Ya, kau berkata, katanya kau di bawah tekanan. Ya, di bawah tekanan. Kalau orang bekerja di bawah tekanan kan nggak enak. Maunya kau resign.
Ini betah kau selama hampir 5 tahun. Itu pun kau resign, kau minta berhenti karena apa? Karena nggak sesuai pilihanmu dengan pilihan Jokowi. Pilihanmu dan pilihan partaimu ke Ganjar, Bapak Jokowi ke Prabowo. Kan begitu, maunya kalau misalnya kau udah mencium, kalau misalnya memang dia jeli, contohnya, nggak nyampe setahun dia udah bisa cium siapa yang bermain. Bisa saja toh, ya, dia itu bekerja sama dengan kejaksaan. Bisa, kenapa enggak? Ya, apalagi seorang pejabat. Kalau Bung Parbelag mungkin ya enggak. Tapi kalau seorang Ahok waktu itu jadi komisaris utama, ya, dia mencium ada aroma permainan, ya, semua data, semua laporan, semua data-data cash flow, ya, jual beli, ekspor impor, semuanya, ya, bawa itu semuanya, pelajari dulu. Setelah itu kau diskusi dengan tim hukummu, periksa, ya, dengan orang-orang yang ahli, dengan ada pakar di bidangnya, bawa itu semuanya ke kejaksaan. Itu baru namanya kau itu punya tanggung jawab untuk menjaga perusahaanmu supaya tidak terjadi penyelewengan, kan begitu. Nah, ini enggak, koar ternyata datamu enggak seberapa. Gitu loh. Ya, tapi ngomong-ngomong nih Pak Ahok, ya, aku mau nanya samamu Pak Ahok. Kalau bicara tentang data Pak Ahok, ya, kalau bicara tentang data, bicara tentang rapat, bicara tentang notulen, apalagi BUMN sekelas Pertamina, itu pasti selalu ada rekamannya. Kan begitu. Ya, semua ada rekamannya, semua ada notulennya, semua ada datanya, semua ada pertinggalnya, semua ada kopiannya atau salinannya, semua, ya, ada nomor suratnya. Nggak perlu minta samamu kejaksaan, bisa minta sendiri. Pantasan datamu nggak laku. Siapa yang ngundang ini podcast kemarin? Alah. Jadi ya bisa dikatakan, ya, kita lihat saja lah bagaimana prosesnya, ya. Mudah-mudahan, kalau aku sih sebetulnya pesimis sih, Ahok ini melakukan penyelewengan, tapi dia melakukan kelalaian. Oh, Bung Parbelag kok agak lembek kok sama si Ahok. Ya, cuman mau dibilang, ya kan? Ya, namanya lalai. Ya, tapi tetap dia harus bertanggung jawab untuk masalah kasus Pertamina ini, oke? Jadi itulah seputar mulut besarnya si Ahok, ya. Jadi tolong kepada Adian Napitupulu, kepada Deddy Sitorus dan juga teman-temannya yang mengatakan kenapa semuanya menyasar ke si Ahok. Begitu juga Ray Rangkuti dan juga yang lainnya, kenapa semuanya menyasar ke si Ahok? Kenapa semuanya menyasar ke si Ahok? Kan si Ahok sendiri yang minta diperiksa. Kalau nggak keluar-keluar dia nggak bakalan begitu. Capek kita, oke? Itu dulu dari Bung Parbelag. Salam NKRI, NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Bung Parbelag membahas dan komentari tentang Ahok. Gimana menurut pendapat teman-teman? Nah, apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.